Oke, teman-teman, balik lagi di video saya. Untuk di video kali ini, seperti biasa, saya mau update perkembangan progres rencana maru saya dan mau ngasih makan ke rencana maru saya. Oh ya, untuk di video kali ini juga saya ingin ngebahas tentang cabung pada maru atau calon bunga yang hilang ketika si ukuran maru itu naik ya dari baby. Semua yang saya bagikan ini hanya berdasarkan pengalaman saya. Kalau misalkan ada yang lebih tahu, boleh di komen aja di bawah. Nah, kemarin juga ada yang bertanya ya, cara yang saya lakukan bisa ke maru riau atau enggak. Ini sebenarnya untuk yang ikan kedua, label saya beli pas ukuran 9-10 cm itu oren riau, tapi memang mungkin mutasinya agak lebih lambat sih ya dibanding ikan yang saya yang lain. Oke, langsung aja mungkin ya ke topik, yaitu cabung yang suka hilang atau kadang hilang ya. Nah, untuk ikan yang ini tersendiri juga dulunya ada cabungnya nih seperti di foto. Kemudian waktu ukuran naik, nah cabungnya itu mulai menghilang, dan untuk ikan yang ini sih emang waktu itu gosong ya, saya juga kurang tahu. Kalau untuk menurut saya sih sebenarnya cabung yang hilang itu bukan hilang sih, si cabungnya itu kalah cepat pertumbuhannya dengan bar. Jadi pertumbuhan bar yang lebih cepat, tebal, jadi si cabungnya itu ketutupan gitu. Tapi nanti seiring proses bakalan muncul juga kok. Nanti ada contohnya di ikan yang ketiga, ikan progression yang ketiga ya. Nah, ini juga sama, pas kecilnya ada cabung, kemudian pas agak sedangnya cabungnya hilang, kemudian sekarang ada lagi si cabungnya. Bisa dilihat ya perkembangannya, udah lumayan cukup terlihat signifikan sih dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, ini nih yang saya mau kasih contoh. Soalnya untuk ikan yang ini pas kecilnya tuh cabungnya banyak banget, kemudian pas ukurannya naik, cabungnya tuh benar-benar hilang sih, cuman di ujung-ujung barnya aja gitu. Nah, sekarang bisa dilihat ya, tuh dia udah mulai muncul lagi nyampe ke tengah barnya dari bunga-bunganya. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian dari warna pun untuk ikan yang ini lebih cepat mutasinya sih, dan sepertinya akan kayak si maung sih kalau untuk ikan yang ini, dominan ke oranye. Nah, kalau untuk menurut saya kayak gitu sih ya kalau terkait cabung yang hilang gitu. Nah, ini juga sama, pas kecilnya tuh cabungnya banyak banget, kemudian pas ukuran naik agak hilang, kemudian pas sekarang muncul lagi gitu. Sini masih galak ya, diketok-ketok masih mangap-mangap. Nah, bisa dilihat kan cabungnya itu muncul lagi ya. Jadi intinya kalau untuk menurut saya sih bukan hilang ya, jadi si bunganya itu kalah aja sih. Nah, ini untuk pelet yang saya gunakan ya, masih suka banyak yang nanya apa pelet yang saya gunakan. Nah, ini nih ya, Premium Max yang bungkusnya kayak gini. Dan untuk sekarang saya make kodok, ini juga saya stok agak lumayan banyak ya, biar kasihnya kodok aja, terus lagi pingin nebelin sirip aja sih. Saya lihat juga emang perkembangan untuk siripnya juga lebih bagus. Nah, kayak biasa aja, saya kalau untuk pertama kasih makan, saya kasih pelet dulu ya, 1 jepit.
Nah mungkin jadi intinya untuk dari opini saya, si cabung tersebut nggak hilang ya, mungkin memang ketutupan aja dengan bar yang lebih tebal atau pertumbuhannya aja lebih lambat dibanding bar sih, kalau untuk menurut saya sih. Tapi kalau mungkin kalau ada yang lebih tahu bisa dibantu aja di kolom komentar sebenarnya gimana gitu. Oke, kemarin juga ada yang nanya caranya biar si ikan ngikutin tangan ketika dimainin. Nah, kalau untuk saya tersendiri sih interaksi aja sih kuncinya.
Nah ini contohnya kan ketika mau dikasih makan, dimain-mainin dulu aja sebelum si pakan dikasihin ke si ikan gitu. Nah kemarin juga ada yang nanya untuk treatment bunga atau warna. Kalau untuk saya nggak ada treatment khusus sih, jadi saya lakuin apa yang saya bagiin aja sih. Nggak ada yang treatment khusus, misalkan kalau untuk bunga saya pakai ini, kalau untuk warna saya pakai ini. Tapi kalau untuk bunga, setahu saya itu semi outdoor sih, dan pakannya kasih dengan yang proteinnya itu tinggi, kayak cacing. Kemudian kalau untuk warna sih ya tetap udang sih yang paling bagus, dan penunjangnya tetap pakai pelet. Kalau kalian pengen ribet sebenarnya bisa sih pakai wortel, sari-sari wortel atau sari-sari labu kuning, karena di sari-sari wortel atau labu kuning mengandung beta karotin ya, biar si warna kuningnya tuh naik bisa ke oranye, karena emang kandungan dari beta karotin tersendiri bagus untuk warna sih. Nah untuk terkait treatment semi outdoor juga, kalian jangan langsung taruh tanknya itu di bawah sinar matahari langsung ya, karena kasihan juga ke ikannya. Kalau untuk di jam 10 mungkin masih aman ya, cuman kalau udah jam 1, jam 2 kan panasnya udah bukan main ya. Jadi kalian taruh aja kalau untuk treatment semi outdoor di satu tempat yang misalkan dari jam 7 atau nyampe jam 10 mataharinya tuh nyorot ke situ gitu. Tapi kalau kalian pingin langsung ditaruh di bawah sinar matahari juga bisa, cuman mungkin dikasih alternatif tanaman apung, biar kalau misalkan bener panas sekali gitu, si ikan bisa ngadem aja sih di bawah tanaman apung tersebut gitu. Oke, mungkin segitu aja di video kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberi masukan, bisa dicantumkan aja di kolom komentar. Terima kasih.